Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Hanapi dengan NIM 2303100040. Saya merupakan mahasiswa agroekoteknologi jurusan budidaya pertanian Fakultas Pertanian Universitas Malik Saleh. Saya sekarang sedang menempuh semester 4. Tujuan saya dalam video ini yaitu guna memenuhi tugas mata kuliah kultur jaringan dengan dosen pengampu Bapak Lukman SPMSI. Kultur jaringan tanaman adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman di suatu media dengan kondisi yang steril atau aseptik untuk menjadi tanaman lengkap. Kelebihan di kultur jaringan, yang pertama itu menghasilkan tanaman yang seragam dan cepat, yang kedua menghasilkan tanaman yang terbebas dari patogen, dan yang ketiga dapat mempertahankan sifat genetik dari induknya. Nah, adapun kekurangan dari kultur jaringan atau kelemahannya seperti biaya awal yang tinggi dan membutuhkan keahlian khusus untuk melakukan teknik perbanyakan ini dan terjadinya kontaminasi. Nah, pada kultur jaringan ini terdapat macam-macam jenis kultur seperti kultur tunas, kultur kalus, kultur embrio, kultur anter, dan lain-lain. Nah, adapun langkah-langkah untuk menghasilkan planet diantaranya pertama ada pemilihan dan persiapan eksplan, kedua ada sterilisasi eksplan, ketiga penanaman di media kultur. Nah, pada umumnya media yang digunakan dalam kultur jaringan ini adalah media MS, yang dimana di dalam media MS ini terdapat kandungan vitamin, nutrisi, hormon, dan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Nah, yang keempat itu ada penyimpanan di ruang inkubasi. Yang kelima ada pemindahan subkultur. Yang keenam ada aklimatisasi, dan yang ketujuh ada penanaman di lapangan. Nah, di sini saya mengambil dan mereview sebuah jurnal dengan judul Pengaruh Pemberian Konsentrasi BAP dan NAA terhadap pertumbuhan tunas tin atau Ficus carica L secara kultur jaringan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, volume 7, nomor 4, November 2022. Penulis Ruhul Afla, Erita Hayati, dan Eli Kusumawati. Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Tin atau Ficus carica L merupakan tanaman hortikultura yang termasuk ke dalam buah. Tin memiliki berbagai manfaat seperti sebagai sumber karbohidrat, vitamin, asam organik, lemak, dan gula. Tanaman tin dapat diperbanyak secara vegetatif seperti di stek, cangkok, ataupun ditempel. Namun, terdapat beberapa kendala seperti menghasilkan bibit yang dengan kualitas rendah dan membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, kultur jaringan menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Penelitian ini menggunakan dua faktor, yaitu konsentrasi BAP dan konsentrasi NAA. Pada konsentrasi BAP terdapat 3 taraf perlakuan, yaitu kontrol, 1, dan 1,5 BAP. Dan pada konsentrasi NAA terdapat 4 perlakuan, yaitu kontrol, 0,1, 0,3, dan 0,5 NAA. BAP dan NAA merupakan zat pengatur tumbuh atau ZPT yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Adapun peran BAP dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti merangsang pembentukan tunas, memacu pembelahan sel secara aktif, dan menunda penuaan daun. Dan adapun peran NAA dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini seperti merangsang pembentukan akar, memperpanjang sel akar, dan menstimulasi pembentukan buah tanpa biji. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama ada persentase eksplan hidup, yang dimana terdapat persentase tertinggi pada 8 kombinasi, termasuk kontrol dan kombinasi BAP ditambah dengan NAA. Terdapat juga persentase terendah pada konsentrasi NAA atau BAP tertentu. Penyebab terjadinya rendahnya persentase ini disebabkan oleh kontaminasi dan teknik sterilisasi yang kurang efektif. Yang kedua itu ada pertumbuhan tunas. Persentase tertinggi terdapat pada kontrol 1,5 BAP, 1 BAP ditambah 0,5 NAA, dan kombinasi 1 BAP ditambah 0,1, 0,3, dan 0,5 NAA. NAA konsentrasi tinggi justru tidak memberikan respon apapun terhadap pertumbuhan tunas karena NAA lebih dominan kepada akar atau kalus. Yang ketiga itu ada waktu tumbuh akar.
di mana terdapat waktu akar tumbuh tercepat itu pada 35 HSD dengan konsentrasi 0,1 NaA. Kombinasi BAP dan NaA tidak terjadi pertumbuhan akar, dikarenakan dominasi sitokinin dapat menghambat pertumbuhan akar. Kesimpulannya adalah pemberian NaA dan BAP penting serta berpengaruh terhadap presentasi ekspan hidup dan waktu tumbuh tunas, di mana perlakuan terbaik terdapat pada 1,5 BAP, 1 BAP ditambah 0,5 NaA, 1 BAP ditambah 0,1, 0,5, dan 0,3 NaA, serta kontrol. Pada waktu tumbuh akar tercepat terdapat pada konsentrasi 0,1 NaA, yaitu 35 hari setelah tanam. Sekian video pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.